terjepit. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus dan tulisan suratnya kepada jemaat di Korintus, dan firman ini pasti memberkati Bapak Ibu. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Pengalaman yang Paulus sampaikan, peneguhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus adalah sesuatu pengalaman kehidupan yang Paulus lewati dan Paulus alami di dalam kehidupannya. Dia bercerita tentang situasi yang dia alami sebagai Rasul Yesus Kristus, dan dia katakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Menarik perhatian kita bahwa penindasan, tekanan hidup yang Paulus hadapi tidak membuat Paulus terjepit. Penindasan, tekanan hidup yang Paulus hadapi sebagai Rasul Yesus Kristus, ancaman yang Paulus hadapi tidak membuat dia terjepit. Bahkan dia katakan, Alkitab bilang kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah arti terjepit? Berada di antara dua benda yang menekan. Itulah arti atau definisi tentang terjepit. Terjepit berarti berada di antara dua benda yang menekan. Terjepit bukan hanya bicara posisi, tapi bicara keadaan. Ulang. Terjepit bukan hanya bicara posisi, tapi bicara keadaan. Seringkali manusia ada dalam situasi ini, yaitu dalam keadaan terjepit. Apakah situasi yang manusia hadapi yaitu dalam keadaan terjepit? Saya pelajari dalam firman Tuhan yang pertama, manusia terjepit hutang. Ulangan 19 ayat 11 sampai 13 itu berbicara tentang hutang darah dalam perjanjian lama. Orang yang bersalah harus dibunuh. Ulangan 9 ayat 11 sampai 12 bilang begini. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota, maka haruslah kepala tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Itu adalah yang dalam konteks ulangan pasal yang ke-19 dan ulangan pasal yang ke-9. Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Alkitab bercerita tentang perempuan yang berzina, dan ahli Taurat orang Farisi membawa perempuan yang berzina di hadapan Yesus. Ayat itu berbunyi demikian. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Sebuah situasi dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 diceritakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang berzina di hadapan Yesus. Dan Alkitab bilang mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dan Alkitab bilang Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Perempuan yang berbuat zina ini diperhadapkan di hadapan Yesus
dan ahli Taurat dan orang Farisi berusaha supaya perempuan ini dihukum karena dia berbuat zina. Tetapi Alkitab ceritakan, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat selanjutnya, dan Alkitab bilang Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempar duluan perempuan ini dengan batu. Dan Alkitab bilang tidak ada satupun di antara orang Farisi dan ahli Taurat yang pergi dan datang melempari perempuan itu dengan batu. Mereka satu persatu pergi. Mereka satu persatu pergi meninggalkan perempuan itu. Dan Yesus bertanya kepada perempuan ini, di manakah mereka? Tidak ada satupun di antara mereka yang melempari perempuan ini dengan batu. Keadaan terjepit yang dialami oleh perempuan ini karena dia berbuat salah, karena dia berbuat dosa. Dan Alkitab katakan mereka memakai hukum Taurat yang memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu? Orang Farisi dan ahli Taurat berusaha menjebak Yesus supaya Yesus mengambil keputusan yang mereka inginkan. Tetapi Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar dahulu perempuan ini dengan batu. Dan Alkitab bilang tidak ada satupun yang melempari perempuan itu dengan batu. Di dalam pengajaran yang saya jelaskan ini, orang yang terjepit hutang karena berdosa harus dihukum mati. Apakah karya besar Kristus kepada saudara dan saya? Yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan dipercikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa indahnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Harusnya kita yang berdosa ini, yang berhutang ini, harus dihukum mati. Itulah yang disampaikan ahli Taurat dan orang Farisi ketika didapati perempuan berzina dan mereka membawanya kepada Yesus. Dan orang yang berbuat dosa di dalam kitab Ulangan pasal 19 dan pasal 9 yang saya jelaskan tadi, orang yang berbuat dosa harus dihukum mati. Ibrani pasal 9 bercerita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan Alkitab katakan betapa indahnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita yang berdosa, Bapak Ibu, yang seharusnya dihukum, yang harusnya menerima penghukuman itu, kita yang harusnya membayar hutang itu, tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk melunasi hutang kita. Dan Alkitab bilang supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kenapa orang tidak dapat beribadah dengan baik? Di dalam jemaat tidak semua orang beribadah. Kalau saya perkunjungan ke gereja lokal, saya tanya, Pak Gembala, di sini berapa kakak? 50 kakak, Pak. Contohnya begitu. Berapa banyak kakak yang belum sembahyang? Ada sekitar 20-an kakak. Kenapa mereka tidak mau sembahyang? Banyak alasannya, Pak. Gak punya baju agama kah? Gak punya persembahan kah?
Atau memang dasarnya memang malas? Tidak semua jemaat bisa beribadah. Saya percaya kalau jemaat di Posin ini semuanya beribadah, gereja yang besar ini tidak akan cukup. Gereja yang besar ini tidak akan cukup. Seorang presenter terkenal bernama Andi F. Noya, waktu dia mengantar istrinya kegiatan di satu tempat, lalu ada seorang pendeta bertemu dengan dia dan gembalanya bertemu dengan Andi F. Noya. Dia bertanya kepada Andi F. Noya, "Pak Andi, kenapa Bapak hanya antar ibu saja beribadah, mengikuti kegiatan perkawinan? Ada waktu dan kesempatan Bapak juga beribadah, itu kerinduan kami." Lalu apa jawab Andi F. Noya, seorang presenter KND dalam kesaksian? Dia bilang kepada sang gembala, "Pak Pendeta, kalau semua orang sudah beribadah dan semua jemaat sudah setia oleh Tuhan kepada Tuhan, untuk apa Bapak bekerja lagi sebagai pendeta?" Bapak Ibu mengerti maksudnya? Kalau semua orang sudah beribadah, kalau semua orang sudah setia, untuk apa Bapak bekerja lagi menjadi pendeta? Justru Bapak jadi pendeta untuk menginjil dan membawa seorang seperti saya ini, yang malas beribadah, yang tidak mau sembahyang, yang tidak setia kepada Tuhan. Justru Bapak yang jadi pendeta ini urus orang seperti saya, yang malas sembahyang ini. Itu pernyataan Andi F. Noya. Bapak Ibu tahu, setelah itu dia pulang, dia merasa bersalah dengan statementnya. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Lambat laun Tuhan menjamah dia, dan akhirnya dia menjadi orang yang setia. Saya percaya tidak ada jemaat di Posin yang juga ngomong seperti Andi F. Noya. Kalau semua keluarga saya sudah sembahyang, semua jemaat di Posin sudah sembahyang, nggak perlu ada gembala. Tidak boleh bicara seperti itu. Tapi itu ada orang yang punya statement seperti itu. Orang terjepit, orang tertekan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia lupa kalau Yesus Kristus mati di atas kayu salib, membayar hutang itu, supaya kita yang harusnya dihukum mati, kita tidak menerimanya. Karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu membayar lunas hutang dosa kita, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, Pak. Jadi kita beribadah itu bukan hanya bergaya, berekser-ekser. Kalau sudah mau Natal, top mode itu penuh. Ibu-ibu belanja di top mode nanggapin. Di Istana Model, kurang baju selembar beli 2 lembar. Tapi sekarang Istana Model dan Top Model kalah dengan Shopee, kalah dengan Lazada, kalah dengan Tokopedia. Ibu-ibu main di handphone dan tinggal belanja di Shopee. Malam-malam di dalam kelambu, suami lagi tidur ngorok, istri lagi asik main handphone, lagi lihat Shopee, cari dress terbaru, baju kembang, supaya dipakai Paskah. Cari sepatu baru, hak tinggi yang tingginya 7 cm. Jadi dia jalan mau kesaksian perkawinan dengan baju kembang, dengan hak tinggi. Kesaksian perkawinan. Lalu suaminya bingung, mikir, "Ding menai muli bini ko baju kembang dan sakti baru ya." Jadi mau beribadah karena mau bergaya dulu, karena mau pakai baju kembang, karena pakai hak tinggi.
Supaya kalau kesaksian dari foto tampil di Facebook nanti di-upload, baju kembangnya bagus, hak tingginya bagus, ditambah lagi foto bergaya sambil ini. Coba lihat kalau perkawan, pekan perkawan. Nanti saya akan lihat di Media Raya bagaimana model-model ibu-ibu yang tampil di pekan perkawan. Kalau ibu-ibu mau ikut pekan perkawan, Pak, mau ikut ibadah pekan perkawan tuh, dari mulai rambut sampai ujung kuku dirapikan. Kalau bapak-bapak enggak, Pak, musti lu ada hitam-hitam pun enggak peduli, Pak. Hitam-hitam, bapak-bapak nggak peduli, Pak. Tapi ibu-ibu dari kuku, ujung kuku sampai ujung rambut dirapikan, disebutin-kah, dicetok-kah. Kalau rambutnya susah diatur, dia pakai sisir yang ada kawatnya. Tapi kalau rambutnya sudah disemutin, dia cukup pakai tangan begini. Dan dia akan kibas begini. Ya kan? Jadi beribadah kepada Tuhan itu, orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, tidak perlu sibuk dengan tampil-tampilan. Oh, kalau begitu Pak Pendeta, saya harus biasa saja. Tampil itu perlu, tapi biasa saja. Jangan gara-gara repot mau tampil, kamu berhutang. Beli baju kredit, beli sepatu kredit, beli lipstik kredit. Repot. Suami nyedot mas, duit habis tuh pakai kredit. Terjepit itu namanya. Terjepit itu namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ditebus dengan darah yang mahal untuk kita beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan seluruh hidup kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, kita terjepit oleh musuh. Dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Apakah engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Waktu umat Israel ada di depan laut Tebel, mereka tidak bisa menyeberang laut itu karena tidak ada kapal di tepi laut itu. Di belakang umat Israel ada tentara Mesir yang menyerbu dan menyerang dan akan membinasakan mereka. Di padang gurun itu, di sebelah kiri dan kanan tidak ada tempat mereka akan bersembunyi. Karena itu padang gurun. Tuhan izinkan 2018 saya ke sana, persis di tepi laut Tebel. Dan ketika saya berdiri sejauh mata memandang, di kanan tidak ada tempat bersembunyi, di kiri tidak ada tempat bersembunyi. Di depan lautan luas. Wajarlah ketika bangsa Israel mengalami ketakutan ketika Firaun bersama dengan tentaranya ada di belakang mereka. Dan kalimat ini ditulis dalam Keluaran pasal 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Mereka ketakutan karena terjepit oleh musuh. Di depan laut kanan kiri
padang gurun. Di belakang ada musuh, mereka mau lari kemana? Tetapi apa kalimatnya dalam ayat 19? Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Sudah keluar sebegitu jauhnya, umat Israel menyalahkan Musa yang menyuruh dia keluar dari Mesir. Apakah kurang kuburan di Mesir? Dan mereka kembali kepada pengalaman yang lalu. Melihat keadaan mereka di waktu yang lampau di Mesir, hidup sebagai budak. Dan itu dicatat dalam ayat ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Dengan kata lain orang Israel, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami terus menjadi budak di Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami bekerja sebagai budak kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Apakah pembelajaran yang dialami, yang kita dapat ambil dari kisah ini? Apakah yang dirasakan oleh orang yang dalam keadaan terjepit oleh musuh? Yang pertama, mengalami ketakutan. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-9. Yang kedua, menyalahkan pemimpin. Mereka menyalahkan Musa sebagai pemimpin. Mereka menyesali keluar dari perbudakan di dalam ayat yang ke-12. Umat Israel masih membawa mental budak walaupun mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah di padang gurun dan akan menuju tanah perjanjian. Di padang gurun itu mereka masih membawa mental budak, menyesali apa yang telah diputuskan. Dan mereka mau kembali ke Mesir, dan mereka katakan lebih baik kami bekerja pada orang Mesir. Padahal mereka sudah di padang gurun, mereka masih membawa mental budak. Mental budak artinya tidak mau susah, tidak mau menghadapi tantangan. Catat doktrin ini. Mental budak artinya tidak mau susah, tidak mau menghadapi tantangan. Budak itu seperti anak-anak. Orang Israel tidak mau mengalami kesulitan, mau selalu enak. Anak-anak ada kesulitan menangis, menyerah, mundur. Umat yang terjepit oleh musuh, dengan persoalan, dengan badai hidup, dengan sakit penyakit. Ada sebagian orang yang masih punya mental budak. Pelayan Tuhan BPJ yang punya mental budak, baru 1 tahun dilantik, mau mundur dari pelayanan. Marah karena kecewa dengan gembala, kecewa dengan teman BPJ. Itu saya sebut punya mental budak. Mudah menyerah, mudah mundur menghadapi tekanan. Orang Kristen yang dikit-dikit mundur, dikit-dikit marah, dikit-dikit maju. Dengar khotbah gembala keras, nyinggung perasaan saya, tersayat-sayat hati ini. Dengan khotbah gembala tiap minggu, keras, keras, keras. Lalu dia menulis surat kaleng kepada daerah, pindahkan gembala kami. Itu mental budak yang tidak siap hadapi tantangan, yang mau mundur, mau lari. Itu mental budak, bos. Yang mau mundur, mau lari. Kecewa sedikit mundur, kalah sedikit lari. Belum tampil, belum berperang. Umat Israel terjepit dengan musuh. Mereka menyalahkan Musa, menyalahkan pemimpin. Mereka mengalami ketakutan. Mereka menyesali keluar dari perbudakan. Mereka masih membawa mental budak. Lihat gambar ini. Mental pemenang tetap akan membawa beban itu sampai ke puncak. Mental budak akan melepaskan beban itu dan meninggalkannya. Baca kalimat ini dengan keras, 1, 2, 3. Mental pemenang tetap akan membawa beban itu sampai ke puncak. Mental budak akan melepaskan beban itu dan meninggalkannya. Berapa banyak bapak-bapak di sini yang selalu bicara pelayanan di gereja, urus iken am, kami itu nonton gona. Tugas di gereja ngurus iken am, kami
kami itu mantau guna. Dia tidak mau ambil beban. Dia meninggalkan dan melepaskan beban itu kepada orang lain. Halo, berapa banyak jemaat di Pusir yang masih punya mental budak. Dia tidak membawa beban itu sampai ke puncak, tapi dia meninggalkan beban itu dan melepaskannya. Berikan kepada orang lain. Apa bedanya engkau dengan orang Israel yang dihimpit oleh musuh dan kembali kepada kehidupan yang lama terus? Nyaman kami hanya mantau Pak Don, mantau sidak gereja, mantau sidak yang andal. Kami itu mantau guna. Engkau melepaskan beban itu untuk orang lain dan tidak mau engkau mengambilnya. Engkau meninggalkan beban itu untuk orang lain dan engkau tidak bawa beban itu sampai ke puncak. Pilih mana. Engkau punya mental pemenang, apakah engkau punya mental budak? Engkau dihimpit oleh musuh, oleh sakit penyakit, oleh pergumulan hidup, dan ada orang berkata, tunggu kami melayan Tuhan, tunggu pergumulan kami sudah selesai. Justru ketika engkau tidak melayani Tuhan, engkau akan semakin berat menghadapi pergumulan, karena engkau masih punya mental budak. Tapi waktu kau menjadi mental pemenang, engkau tarik beban, kau pikul beban itu begitu berat, tapi engkau akan bawa beban itu sampai ke puncak, karena engkau tahu di puncak sana ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Aku semua sudah berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah bukti yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan suruh kita pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Waktu kita punya mental pemenang, kita bawa beban itu sampai ke puncak. Kita belajar dari Yesus yang mati di atas kayu salib. Selesaikan hutang kita, sehingga posisi kita yang terjepit, kita beroleh kemenangan yang datang daripada Tuhan. Amin. Lirik sebelah kiri kanannya, ngomong pelan-pelan dan bilang, kau mental budak atau kau mental pemenang? Jangan lihat saya, bos. Lihat sebelah kiri kanannya, bisik pelan-pelan, kau mental budak atau kau mental pemenang? Mari kita tunduk kepala kita.